Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Lutfi Aprilia yang akan merangkum mata kuliah yang telah kita bahas pada Senin kemarin, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2026 pada mata kuliah Public Speaking. Oke, jadi pembahasan yang kita pelajari dari mata kuliah kemarin ini adalah salah satu basic yang harus kita punya pada zaman sekarang. Apa sih kira-kira basic yang harus kita punya pada zaman sekarang? Ya, basic itu adalah public speaking. Nah, kalau bisa didengar atau kita pikirkan, apa sih public speaking ini? Public speaking ini adalah kemampuan kita berbicara di depan umum atau di depan publik. Jadi kita bisa mengartikan kalau publik ini lebih dari 1 dan 2 orang. Jadi semacam kelompok atau grup yang kita ini berdiri di depannya untuk menyampaikan sesuatu informasi kepada khalayak ramai. Nah, ini bisa dibedakan ya teman-teman, kalau kita berbicara dengan 1 atau 2 orang dan berbicara dengan publik atau masyarakat ini kita bisa berbedakan. Kalau dengan 1-2 orang ini bisa disebutnya dengan komunikasi intrapersonal. Kalau di depan publik atau khalayak ramai ini kita bisa menyebutnya dengan public speaking. Nah, public speaking ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Kita bisa menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, gambar, tulisan, suara, dan simbol-simbol. Jadi kita menyampaikan maksud kita dengan menggunakan gambar atau simbol. Ini bisa menjadi bentuk dari public speaking, teman-teman. Nah, terus apa sih alasannya kenapa kita harus menguasai public speaking? Oke, jadi bisa kita lihat ya teman-teman, banyak orang-orang sukses sekarang ini yang berawal dari good speaker. Kita bisa melihat orang-orang yang sukses itu pasti mereka ini mempunyai kemampuan berbicara yang bagus. Mereka ini bisa mempunyai kepercayaan diri untuk berbicara di depan ramai atau berbicara dengan orang yang banyak. Dan juga yang kedua ini adalah tuntutan zaman dan teknologi. Di teknologi sekarang, di banyaknya platform, public speaking ini menjadi kebutuhan dasar kita. Seperti kayak misalkan kita bisa lihat di live jualan TikTok atau Shopee atau dimanapun, pasti ini harus menggunakan public speaking yang bagus. Dan 3, itu ada tuntutan profesi. Nah, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, public speaking ini pasti bakal dicari oleh perusahaan atau pasti kemampuan public speaking ini yang paling diminati oleh para pembuka pekerjaan orang ramai. Nah, pertanyaan besarnya, bagaimana sih kita ini bisa menjadi pembicara yang baik? Perlu kita ingat teman-teman, ada satu mitos yang harus kita ingat bersama. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking itu bukan muncul karena bakat. Jadi, kemampuan berbicara atau public speaking ini kita harus melaluinya dengan latihan, praktek, dan juga pengalaman yang kita lalui. Jadi public speaking ini bukan merupakan bakat yang tiba-tiba muncul sendiri atau kita mempunyai kemampuan sendiri, tapi public speaking ini harus kita latih, harus kita asah menggunakan praktek, melakukan pengalaman. Jadi ini gak bener ya teman-teman kalau bisa dibilang ini sebuah bakat. Jadi public speaking ini adalah sebuah kemampuan yang harus kita asah melalui pengalaman dan praktek. Oke, terus kalau misalkan kita di depan umum kan pasti ada rasa gugup atau takut, kan? Nah, rasa takut ini kan pasti disebabkan dengan kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi yang kita pikirkan di dalam otak kita. Nah, bagaimana sih solusinya agar kita itu menghindarkan dari pikiran-pikiran buruk kita? Nah, solusinya itu dengan sering latihan. Kalau kita banyak latihan, kita berbicara seolah-olah kita sedang melakukan public speaking itu, insya Allah kita akan melakukan itu dengan rasa yang percaya diri, dengan rasa yang bisa dibilang lebih bagus kalau kita udah melakukan latihan. Dan solusi kedua itu sering berdoa.
ada bisa dibilang kalau kita sudah berusaha itu jangan lupa kita berdoa. Kalau kita berdoa diiringi dengan usaha, pasti ini akan mencapai kesuksesan yang kita tuju. Ingat, ini perlu kita ingat ya, kalau kita mau jadi good speaker itu, kita harus mengetahui diri kita juga. Bagaimana sih kemampuan kita, gimana sih gaya bicara kita di depan umum agar suasana yang kita ambil atau suasana yang kita angkat ini berubah menjadi sesuatu yang menarik yang bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Nah, dan yang kedua juga, know your audience. Jadi kita harus mengetahui siapa sih yang menonton kita. Kita bisa melihat kalau ini halayaknya rombongan ibu-ibu, kita bisa memakai jokes-jokes yang sesuai dengan usia-usia ibu-ibu, atau kalau anak-anak kita bisa membawakannya dengan nyanyian-nyanyian atau games-games yang sesuai dengan umur mereka. Dan juga kalau kita melakukan public speaking, kita harus menguasai materi apa sih yang akan kita bawa. Misalkan kalau kita melakukan penyuluhan kesehatan, berarti materi-materi yang harus kita bawakan ini sudah merupakan materi kesehatan. Jangan kita membawakan materi-materi dari luar kesehatan. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.